karena susah. Saya cek, saya cek dulu Pak. Ya, kita tolong. Ya, sembari kita menunggu, langsung saja saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan intinya kami mengajak Bapak Ibu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, suri teladan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, yang pertama-tama, yang terhormat Bapak Dr. Abdul Halik selaku pengempuh mata kuliah pada malam yang berbahagia ini, para teman-teman, rekan-rekan, mahasiswa-mahasiswi masa sarjana PI yang kami banggakan. Pada kesempatan berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan terkait materi yang diberikan kepada kami untuk dipresentasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Adapun materinya yakni tentang social emotional learning atau SEL sebagai paradigma pembelajaran terutama dalam lingkup pendidikan agama Islam. Di sini eh, saya tidak sendiri, tetapi ada rekan saya bernama Nur Saadah. Nah, eh, di makalah kami mencantumkan beberapa rumusan masalah, di antaranya pertama, bagaimana konsep dan karakteristik social emotional learning sebagai paradigma pembelajaran dalam abad konteks pendidikan di abad 2021. Kemudian mengapa social emotional learning dipandang relevan dan urgen untuk diintegrasikan dalam pendidikan agama Islam. Ketiga, bagaimana model integrasi social emotional learning ini dapat dikembangkan sebagai inovasi pembelajaran dan pendidikan agama Islam. Dan yang terakhir, apa saja tantangan dan implikasi penerapan sel ini. Dan bagi guru dan institusi pendidikan agama Islam. Langsung saja pembahasan tentang pendahuluan pendahulunya. Di abad ke-21 ini bahwa peserta didik generasi tidak dituntut hanya pada pengetahuannya secara kognitif, tetapi yang diperlukan juga adalah bagaimana ia mampu untuk berinteraksi secara sosial dan emosionalnya serta spiritualnya secara matang. Nah, maka dari itu perlunya konsep emotional learning itu sendiri. Emotional learning ini sebenarnya berorientasi untuk bagaimana eh, tingginya rasa empati peserta didik, meningkatkan minimnya perilaku agresif, serta kemampuan bekerja sama lebih tinggi ya secara kooperatif dengan teman-temannya, serta memudahkan dalam mengelola emosi emosionalnya. Oleh karena itu, eh, emotional learning ini diperlukan dalam sebagai paradigma pembelajaran yang kemudian diintegrasikan dalam pendidikan agama Islam. Ya, kemudian slide selanjutnya, kita masuk pembahasan Bapak Ibu. Bagian pertama A tentang konsep dan karakteristik social emotional learning sebagai paradigma pembelajaran abad ke-21 ini. Secara konseptual, emosional social emotional learning ini atau singkatannya SEL didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang membantu individu memperoleh penerapan pengetahuan, sikap serta keterampilan untuk memahami dan mengelola emosinya. Kemudian menetapkan tujuan positif
menunjukkan empati, membangun hubungan sosial yang sehat, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Nah, eh, dalam pendekatan atau paradigma emotional learning ini terdapat 5 rumusan. Ya, ada tokoh yang bernama Castle yang kemudian merumuskan sel ke dalam 5 kompetensi inti, yaitu self awareness, kemudian self management, social awareness, relation, eh, relationship skill, dan responsibility decision making. Ya, ada 5 rumusannya. Kemudian kita membahas tentang karakteristik utama dari sel itu sendiri, yakni yang membedakan sel ini yang sangat nampak membedakan dengan paradigma pembelajaran atau pendekatan pelajaran tradisional. Di antaranya pertama yang membedakan itu adalah bahwa sel ini memandang peserta didik itu sebagai individu yang utuh, yang tidak hanya menitik beratkan kepada pengetahuan, ya, di mana aspek emosi dan relasi sosial dipandang berpengaruh langsung terhadap proses dan hasil belajar peserta didik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang paling membedakan juga adalah eh, sifat dari pendekatan sel ini sendiri, yakni adanya integrasi dan kontekstual eh, pendekatan pembelajaran dengan peserta didik, bahwa ESL ini dikembangkan melalui interaksi nyata, ya, tidak hanya sebagai sebuah teori semata, tetapi pengimplementasiannya juga secara nyata dalam proses pembelajaran. Nah, ada salah satu ini peneliti ya yang bernama Durlak. Durlak ini penelitiannya tentang meta analisis komprehensif. Dalam penelitiannya tersebut eh, menjelaskan bahwa di mana Durlak ini melaksanakan sebuah penelitian kepada 270.000 peserta didik. Ya, dia menerapkan penelitian Excel ini di sekolah. Ya, kemudian adapun hasil penelitiannya itu bahwa penelitiannya mengungkapkan bahwa peningkatan keterampilan sosial emosional eh, itu ada peningkatan keterampilan sosial emosional peserta didik. Kemudian terdapat juga sikap adaptifnya di sekolah, serta eh, eh, adanya prestasi yang timbul secara akademik pada peserta didik. Lanjut. Tidak hanya Dorlet ya yang meneliti, tetapi ada penelitian lanjutnya yang dilakukan oleh Taylor, di mana eh, menjelaskan bahwa penunjukan penunjukan dampak positif sel bersifat jangka panjang, jangka panjang atau berkelanjutan. Berkelanjutan dalam artian sampai masa dewasanya. Hasil studinya secara longitudinal tersebut menemukan bahwa individu yang menempatkan pembelajaran berbasis sel pada masa sekolah dasar, ya, memiliki dampak diantaranya pertama memiliki tingkat kesejahteraan psikologis peserta didik, kemudian adanya hubungan sosial yang lebih sehat antara sesama peserta didik maupun gurunya, kemudian resiko perilaku bermasalah yang eh, lebih minim atau lebih rendah di kemudian hari. Itu penelitian lanjut. Kemudian kalau kita bawa kepada ranah penelitian di Indonesia, ada eh, peneliti ya yang bernama Suryadi dan Widodo. Nah,
pada pendekatan dia meneliti tentang pendekatan sel ini. Nah, pada penelitiannya tersebut bahwa poin utama dari penelitiannya tersebut menjelaskan bahwa nilai-nilai social emotional learning berkesesuaian dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam itu sendiri. Nah, bahwa sudah ada integrasi di situ. Di antara dari apa, eh, mengapa Suryadi dan Widodo menjelaskan demikian? Karena dari segi penelitiannya itu dia menekankan bahwa dalam terdapat apa, terdapat kesesuaian, maksudnya dalam dalam ranah pembentukan akhlak, pengendalian diri, empati dan tanggung jawab sosialnya peserta didik. Nah, penelitian lain dikemukakan oleh Purwanto dan Suryadi dan penelitiannya tersebut pada intinya bahwa penerapan sel di sekolah dasar mampu meningkatkan pertama kemampuan empati peserta didik, kemudian kerjasama dan disiplin peserta didik. Nah, dari apa yang kami sampaikan tadi, dari hasil penemuan penelitian dari eh, nama-nama yang kami sebutkan tadi, bahwa kesimpulannya bahwa adanya sebuah relevansi secara teoritis dan juga aplikatif dalam konteks pembelajaran di Indonesia itu sendiri dari segi paradigma sel ini. Kemudian pendekatan dari segi pendidikan agama Islam. Nah, kemudian bagian B tentang urgensi dan relevansi sosial emotional learning dalam pendidikan agama Islam. Kita ketahui semua Bapak Ibu bahwa pendidikan agama Islam ini memiliki misi, yaitu pembentukan manusia eh, yang kafah, yang paripurna, yakni pembentukan yang dimana ia beriman kepada Allah, kemudian bertakwa dan memiliki perilaku atau akhlak yang baik. Nah, dari misi itu dapat kita tekankan bahwa pendidikan agama Islam ini menekankan pada pengetahuan keislaman itu sendiri atau religious knowledge. Kemudian juga internalisasi nilai-nilai dan pembiasaan perilaku yang mencerminkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu misi dari pendidikan agama Islam sendiri. Tetapi apakah misi tersebut realitasnya kita sudah dapat? Apakah sesuai dengan misi itu sesuai dengan realitasnya? Nah, saya memang agak pesimis ya bahwa saya berpandangan bahwa realitas yang saya lihat berorientasi pada aspek kognitif, bahwa PAI itu hanya berorientasi pada aspek kognitifnya seperti penghafalan ayat-ayat, hadis dan konsep-konsep fikih ya. Sementara pengembangan sikap terutama sikap emosional ya. Kalau dari segi sikap akhlak mungkin iya, tetapi dari emosionalnya saya masih ragu kalau dari pendidikan agama Islam itu sendiri. Ya, kalau dari segi pendidikan akhlak, ya kita lihat memang kita ini kan budaya yang sangat tidak enakan seperti itu. Tetapi dari segi emosionalnya itu kita memang belum, saya rasa masih belum mampu kita eh, masih minim pada peserta didik itu sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga adanya kesenjangan. Kesenjangan saya selanjutnya Pak. Nah, sehingga ada kesenjangan antara agama dan perilaku nyata peserta didik. Maksudnya emosionalnya di sini yang saya maksud. Nah, sehingga pendekatan sel ini ya eh,
mampu ya, saya kira mampu untuk atau relevan dalam integrasi pembelajaran PAI. Kenapa demikian? Kenapa demikian mampu untuk eh, mampu dan relevan dalam integrasi pembelajaran PAI? Karena slide selanjutnya Pak. Nah, karena kita lihat terdapat pendekatan yang sama, mirip ya. Ketika kita integrasikan antara sel dengan pendidikan agama Islam itu sendiri. Seperti semisal dalam eh, semisal dalam self awareness. Self awareness ini kan bagaimana peserta didik memahami emosionalnya, kemudian mengetahui sebab-sebab dari timbulnya emosionalnya. Itu kan self awareness ya. Kemudian kalau kita tarik ke ranah konsep pendidikan agama Islam, ada yang disebut dengan muhasabah atau introspeksi diri. Nah, ini sangat bersesuaian ya, sangat bersesuaian antara self awareness dengan konsep muhasabah atau introspeksi diri. Kemudian ada juga prinsip lain dari sel ini, yaitu self management. Ya, kalau kita tarik dalam pendidikan agama Islam atau konsep Islam, ada namanya mujahadah al-nafs atau pengendalian, pengontrolan hawa nafsu. Ya, itu dalam Islam. Nah, contohnya kalau kita dalam pengaplikasiannya ya, contoh dalam penerapannya dalam di sekolah, bahwa dalam pembelajaran materi akhlak terpuji misalkan, guru PAI dapat mengajak peserta didik merefleksikan pengalaman ketika merasa marah, kemudian mengaitkannya dengan hadis tentang keutamaan mengontrol ya, mengontrol atau menahan amarah, mengontrol. Kalau saya di sini, saya maaf, ini saya kurang sepakat dengan ini, maaf, ini bukan menahan, lebih lebih tepatnya saya di sini lebih mengontrol ya, mengontrol amarah. Kemudian slide selanjutnya Pak, integrasi selain dari itu ada dalam sel ini sendiri ada yang namanya aspek kompetensi sosial awareness dan relationship skills ya. Nah, uh, relevansi yang kuatnya itu pada nilai Islam, yaitu adalah uhwah atau empati dan kepedulian sosial atau kepedulian sosial. Nah itu penerapannya, yakni dalam praktik pembelajaran PAI, guru dapat mengembangkan aktivitas diskusi kelompok tentang kasus sosial, ya, seperti perundungan, bullying, sikap intoleran, kemudian mengaitkannya dengan ajaran Islam yang saling menghormati dan tolong menolong. Kemudian itu dari integrasi secara pengimplementasiannya kepada peserta didik dari segi pendekatan pembelajaran. Kemudian integrasi dari segi sudut pandang pedagogis, ini juga kita bisa kaitkan bahwa peran guru itu sebagai uswatun hasanah itu sendiri, bagaimana menjadi sebagai role model, menampilkan uh, atau ya role model, menampilkan karakter yang bagaimana Islam itu sendiri, seperti itu, uswatun hasanah. Nah, slide selanjutnya, ya, uh, jadi sel ini pada eh, substansialnya kita integrasikan ke dalam PAI, bahwa sel ini sebenarnya memperkuat esensi pendidikan Islam itu sendiri. Ya,
yaitu pembentukan insan yang tidak hanya memahami ajaran agama, tetapi juga mampu mengimplementasikan jalan perilaku sosial dan manajemen emosional peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, kesimpulannya adalah bahwa paradigma sel ini eh, mampu kita integrasikan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, sehingga akan timbul yang namanya eh, eh, kebermaknaan, kemudian kontekstual dan berorientasi pada pembentukan karakter peserta, serta akhlak mulia peserta didik secara berkelanjutan. Ya, selanjutnya pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Nur Sada. Dengan ini kami persilakan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Nah, pembahasan selanjutnya adalah model integrasi sosial emotional learning atau SEL sebagai inovasi pembelajaran, khususnya dalam pendidikan agama Islam. Nah, integrasi sosial emotional learning ini dalam pendidikan agama Islam menuntut pergeseran pendekatan dari pembelajaran yang bersifat transmisif menuju pembelajaran yang transformatif. Nah, di mana sel ini berfungsi sebagai kerangka inovatif yang memungkinkan nilai-nilai pendidikan agama Islam diinternalisasikan secara mendalam melalui pengalaman belajar yang bermakna dan reflektif. Nah, jadi kalau kita lihat dalam makalah kami itu integrasi sosial emotional learning ini dalam pembelajaran PAIP bukan sekedar menambah metode baru, tetapi mengubah cara kita memandang pembelajaran. Nah, selama ini pembelajaran PAI seringkali hanya fokus pada penyampaian materi, di mana itu guru menjelaskan dan siswa mendengarkan. Nah, sel ini menuntut pembelajaran yang lebih transformatif. Artinya, pembelajaran harus mampu mengubah sikap, emosi, dan perilaku peserta didik, bukan hanya pengetahuannya. Nah, dalam makalah kami dijelaskan bahwa integrasi sel ini tidak berdiri sendiri, tetapi masuk ke 3 komponen utama dalam pembelajaran. Pertama, ada tujuan pembelajaran, terus masuk ke proses pembelajaran di kelas, terus masuk ke cara kita mengevaluasi peserta didik. Pertama itu tujuan pembelajaran, di mana merumuskan capaian yang integratif mencakup penguasaan materi dan pengembangan kompetensi sosial emosional. Nah, kalau biasanya tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam hanya berbunyi misalkan siswa memahami pengertian sabar. Nah, dalam pendekatan sel ini tujuannya diperluas, di mana siswa tidak hanya memahami sabar, tapi juga mampu menunjukkan sikap sabar dalam interaksi sosial. Ini
menunjukkan bahwa pembelajaran pendidikan agama Islam tidak berhenti di kepala, tapi sampai ke sikap dan perilaku. Yang kedua itu strategi aktif dan reflektif. Digunakan diskusi kelompok, studi kasus, role play, dan refleksi diri untuk melatih kompetensi sel ini. Nah, pendekatan kedua ini berkaitan langsung dengan praktik pembelajaran di kelas, di mana pentingnya strategi pembelajaran aktif seperti diskusi, studi kasus, role play, dan refleksi diri, di mana melalui strategi ini peserta didik tidak hanya menerima materi, tapi terlibat secara emosional dan sosial dalam proses belajar. Di mana aktivitas seperti diskusi kasus sosial dalam perspektif Islam, di mana itu melatih empati, keterampilan komunikasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dan demikian, proses pembelajaran PAI menjadi ruang latihan nyata kompetensi sosial emosional ini. Yang ketiga itu ada peran guru sebagai fasilitator dan teladan, di mana menciptakan iklim kelas yang aman secara emosional dan dialogis. Pendekatan ketiga ini menekankan pada dimensi personal dan pedagogis guru. Dalam paradigma sel ini, guru pendidikan agama Islam tidak hanya mengelola pembelajaran, tapi juga menjadi contoh dalam mengelola emosi, membangun relasi, dan menyelesaikan konflik. Keteladanan guru menjadi bagian integral dari proses pembelajaran nilai. Cara guru bersikap, merespon perbedaan pendapat, dan mengelola suasana kelas merupakan bentuk pembelajaran sosial emosional yang dialami langsung oleh peserta didik. Hal ini sejalan dengan konsep guru sebagai uswatul hasanah dalam pendidikan agama Islam. Selanjutnya, inovasi evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Mengembangkan penilaian proses, sikap, dan perilaku. Nah, evaluasi tidak boleh hanya mengukur hafalan saja. Contoh dalam pendidikan agama Islam. Nah, kalau kita ingin melihat bentuk akhlak, kalau kita ingin membentuk akhlak peserta didik, maka yang dinilai juga harus sikap dan perilaku. Misalnya, melalui refleksi atau pengamatan sikap siswa selama proses pembelajaran. Dengan begitu, guru bisa melihat sejauh mana nilai pendidikan agama Islam ini benar-benar terinternalisasi. Selanjutnya itu tantangan dan implikasi penerapan sosial emosional learning sebagai paradigma pembelajaran dalam pendidikan agama Islam. Pertama, guru pendidikan agama Islam cenderung fokus pada transfer materi kognitif, mengabaikan pengembangan kompetensi sosial emosional. Nah, tantangan pertama ini yang ditekankan dalam makalah kami adalah faktor guru, di mana itu banyak guru pendidikan agama Islam masih memandang pembelajaran sebagai proses transfer pengetahuan keagamaan, sehingga fokus utamanya adalah menyampaikan materi dan capaian kognitif saja. Akibatnya,
pengembangan aspek sosial emosional peserta didik belum dirancang secara sadar dan sistematis. Social emotional learning ini juga menuntut guru untuk memahami bagaimana emosi, relasi sosial, dan pengalaman belajar peserta didik mempengaruhi internalisasi nilai-nilai Islam. Nah, tanpa pemahaman ini, penerapan sosial emosional ini cenderung bersifat implisit, tidak terencana, dan bergantung pada intuisi guru semata. Yang selanjutnya itu kurikulum dan evaluasi kognitif sentris menghambat perumusan capaian sosial emotional learning dan evaluasi holistik di luar tes tertulis. Nah, secara struktural, kurikulum pendidikan agama Islam masih menekankan pada aspek pengetahuan, di mana kompetensi sosial emosional belum dirumuskan secara eksplisit sebagai capaian pembelajaran, sehingga guru kesulitan menetapkan indikator keberhasilan sosial emosional learning ini. Selain itu, evaluasi pembelajaran yang masih didominasi oleh tes tertulis itu menyebabkan perubahan sikap, emosi, dan perilaku peserta didik yang sulit diukur secara objektif. Akibatnya, meskipun nilai-nilai akhlak diajarkan, proses internalisasi dan dampaknya itu terhadap perilaku peserta didik tidak terdokumentasi secara sistematis. Yang selanjutnya itu lingkungan sekolah kurang aman, emosional, minim teladan, dan dukungan terbatas dari sekolah atau orang tua. Nah, tantangan ketiga ini berkaitan dengan konteks institusional dan lingkungan pendidikan, di mana social emotional learning itu menuntut konsistensi antara nilai yang diajarkan di kelas dan praktik sosial yang dialami peserta didik di lingkungan sekolah. Namun, jika budaya sekolah belum aman secara emosional, minim teladan, atau kurang mendapat dukungan dari pihak sekolah dan orang tua, maka nilai-nilai sosial emosional learning ini sulit diinternalisasikan, di mana peserta didik berpotensi mengalami ketidaksinkronan antara pembelajaran normatif pendidikan agama Islam dan realitas sosial yang mereka hadapi setiap hari. Nah, meskipun social emotional learning ini menghadapi berbagai tantangan, namun wakala kami ini menekankan bahwa social emotional learning ini membawa implikasi yang sangat signifikan, di mana tidak hanya memperbaiki proses pembelajaran, tapi juga memperkuat peran pendidikan agama Islam sebagai pendidikan nilai dan karakter. Dengan social emotional learning ini, pendidikan tidak lagi dipahami sebagai pembelajaran normatif semata, tapi sebagai ruang pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh. Selanjutnya,
Implikasi penerapan sosial emosional learning dalam pendidikan agama Islam. Pertama itu guru pendidikan agama Islam bertransformasi jadi fasilitator dan pembimbing, menuntut sensitivitas sosial emosional dan keteladanan akhlak. Nah, di mana implikasi pertama ini itu menekankan perubahan peran guru, di mana guru pendidikan agama Islam tidak lagi cukup berfungsi sebagai penyampaian pengetahuan keagamaan saja, tetapi harus berperan aktif dalam membimbing perkembangan emosional dan sosial peserta didik. Dalam konteks sosial emotional learning ini, guru dituntut memiliki sensitivitas terhadap kondisi emosi peserta didik, mampu membangun komunikasi yang empatik, serta menjadi teladan dalam pengelolaan emosi dan penyelesaian konflik. Hal ini sejalan dengan konsep guru sebagai uswatul hasanah, di mana keteladanan guru justru menjadi media pembelajaran yang paling efektif dalam menanamkan nilai-nilai akhlak. Selanjutnya, social emotional learning menguatkan pendidikan karakter berbasis nilai Islam, menjadikan pendidikan agama Islam lebih kontekstual dan bermakna. Nah, implikasi kedua ini berkaitan langsung dengan substansi pendidikan agama Islam itu sendiri. Integrasi sosial emosional learning ini menjadikan pembelajaran pendidikan agama Islam tidak berhenti pada pemahaman normatif ajaran agama, tapi mendorong internalisasi nilai dalam sikap dan perilaku nyata peserta didik. Melalui pendekatan sosial emotional learning ini, peserta didik dilatih untuk mengaitkan ajaran Islam dengan pengalaman emosional dan sosial mereka sendiri. Misalnya, nilai kesabaran tidak hanya dipahami sebagai konsep, tetapi dipraktikkan dalam menghadapi konflik sosial dan tekanan emosional. Dengan demikian, social emotional learning ini memperkuat pendidikan karakter Islam secara lebih kontekstual dan berkelanjutan, sehingga mengurangi kesenjangan antara pengetahuan agama dan perilaku peserta didik. Nah, selanjutnya itu mendorong kebijakan sekolah dan pengembangan profesional guru, pelatihan berkelanjutan, iklim belajar aman, dan kolaborasi. Nah, implikasi ketiga ini berada pada level yang lebih luas, yaitu institusi pendidikan. Dalam makalah kami menegaskan bahwa keberhasilan sosial emosional learning ini tidak bisa dibebankan hanya kepada guru di kelas, tetapi membutuhkan dukungan sistem dan kebijakan sekolah. Sekolah perlu menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi guru, merancang kebijakan yang mendukung iklim belajar yang aman secara emosional, serta mendorong kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Tanpa dukungan institusional yang memadai, implementasi sosial emosional learning ini berisiko bersifat parsial dan tidak berkelanjutan. Dengan kata lain, sosial emotional learning ini menuntut perubahan sistemik, bukan hanya perubahan metode mengajar saja. Dengan demikian, implikasi penerapan sosial emotional learning dalam pendidikan agama Islam yang mencakup 3 aspek utama, yaitu guru, penguatan pendidikan karakter Islam, dan perubahan kebijakan serta sistem
institusional. Ketiga implikasi ini saling berkaitan dan menentukan keberhasilan sosial emosional learning sebagai paradigma pembelajaran. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Ya, itulah tadi pemaparan dari rekan saya sekaligus mengindikasikan akhir pembahasan dari makalah kami. Kemudian sesi selanjutnya adalah tentang sesi tanya jawab dari makalah kami. Dengan ini kami persilakan Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin Ibu Zainab Sifa atau Bu Musdalifah atau Bu Silima yang mengajukan pertanyaan. Ya, sudah ada angkat tangan di sini. Ya, Ibu Nila Kamila, kami persilakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya sedikit terkait materi yang dipaparkan pemateri tadi terkait social emotional learning. Sebagaimana kita ketahui, dalam kelas itu peserta didik itu bersifat heterogen, mempunyai karakter yang berbeda, kebutuhan yang berbeda, serta kemampuan belajar yang berbeda-beda. Sementara guru harus mengajar kurikulum yang padat dan terbatas oleh waktu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini, sejauh mana sih social emotional learning ini benar-benar dapat diterapkan secara efektif? Nah, apakah social emotional learning ini hanya menjadi kegiatan tambahan yang formal atau ada strategi yang konkret bagi guru untuk bagaimana mengintegrasikannya ke dalam proses pembelajaran sehingga tanpa mengurangi capaian materi akademik. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Bagaimana moderator dan pemateri, apakah bisa ditangkap pertanyaan Iya, saya? iya, iya, terima kasih. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Ya, selanjutnya ada Bu Musdalifah, kami persilakan Bu. Bu Musdalifah, sampai angkat tangan. Ya, sembari kita menunggu respon dari Bu Musdalifah, kita alihkan dulu kepada Bu Aslimah. Kami persilakan Bu. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun pertanyaan yang ingin saya ajukan sekaitan dengan makalah yang telah disampaikan tadi, penulis menyebut rendahnya empati dan lemahnya regulasi emosi sebagai problem pendidikan modern. Nah, apakah problem tersebut juga bersumber dari faktor struktural pendidikan itu sendiri atau hanya dari pendekatan pembelajaran saja? Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Barangkali sudah bisa dipahami atau bagaimana? Bisa diulangi. Iya, selanjutnya Bu Musdalifah, kami persilakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya kedengaran? Iya, jelas, jelas Bu. Ya, aman, aman. Terkait dengan apa yang tadi disampaikan social emotional learning. Nah,
bagaimana kemudian penerapan sel ini ketika kita dalam proses pembelajaran yang siswanya banyak ya, yang siswanya yang lumayan banyak, bagaimana cara pengelolaannya. Dan juga ini kan konsep sel social emotional learning. Dalam Islam itu bagaimana cara pengelolaan seperti ada kayak marah, takut, bagaimana ketika itu terjadi dalam proses pembelajaran, bagaimana Islam menanggapi hal dalam Islam itu, hal-hal seperti itu, pendekatan dalam Islam menangani social emotional learning dalam kelas yang contohnya itu mengacu pada rasa takut siswa, kemudian rasa marah siswa, seperti itu. Jadi mungkin itu yang saya mau tanyakan terkait apa yang tadi dipaparkan, yang social emotional learning ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih, Bu. Jadi pada sesi saya jawab ini terdapat 3 penanya. Kami cukupkan dulu. Selanjutnya berikan kesempatan sedikit waktu untuk merespon atau menanggapi jawaban pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Mana sih materinya? Materi 2. Bisa ya, dibuka kameranya ya teman-teman ya. Karena ini bagian dari pembelajaran juga. Bisa yang lain dibuka kameranya? Biar terlihat ada keseriusan teman-teman ya. Kemana Ibu Nurul Hasira? Nur Saada. Bisa dibuka kameranya ya? Mohon maaf sebelumnya Ustaz. Ini kamera saya sudah dibuka Ustaz, tapi berhubung saya cari jaringan di belakang rumah, di sini gelap Ustaz. Tapi ini kameranya sudah saya aktifkan Ustaz. Juga sudah ada lampu, tapi tidak tahu kenapa tidak muncul. Oke. Ya, bagus dilihat kalau semuanya terbuka ya. Ya baik, dalam hal ini pertanyaan kedua mungkin yang kami jawab dulu tentang pertanyaan dari Ibu Aslima. Adapun pertanyaannya adalah emotional learning ini itu dari aspek struktural pendidikan atau hanya pendekatan pembelajaran.
Seperti itu ya Bu. Ya, saya ulang ya, Dek. Ya. Seperti ini. Eh, Penulis menyebut rendahnya empati dan lemahnya regulasi emosi sebagai problem pendidikan modern. Nah, apakah problem tersebut juga bersumber dari faktor struktural pendidikan atau hanya dari pendekatan pembelajaran saja? Ya. Ya. Ya, selama ini yang saya pahami tentang sel itu sendiri bahwa di mana sel ini lebih eh, penekanan pada pendekatan pembelajarannya itu adalah penekanan terhadap aspek karakter peserta didik. Dalam hal ini bagaimana itu emosionalnya bisa terbangun untuk di manage begitu. Nah, eh, kemudian adanya memang minim atau krisis yang kami sebutkan tadi itu apakah berperan pada struktur pendidikan atau hanya pendekatan pembelajaran? Ya, tentu kalau eh, saya lupa lagi apa tujuan dari K13 maupun K apa nih? Merdeka Belajar. Tetapi eh, kalau kita selama ini mengacu pada apa nih? Itu apa? Rasa, karsa, dan kalau yang satu ada tiga itu ya. Sebenarnya ini persoalan pada pendekatan pembelajaran karena sejatinya bahwa tujuan dari pendidikan itu tidak terlepas dari tiga aspek, ya tiga aspek. Tetapi tiga aspek itu maksudnya dari segi pengetahuan, kemudian keterampilan dan eh, apa, karakternya itu sendiri. Nah, hanya memang ini saya penekanannya pada karakter itu sendiri untuk bagaimana menstabilkan atau mampu memanage ya emosional dari peserta didik itu sendiri dalam bersosialisasi. Nah, eh, tentu ini hanya pada pendekatan pembelajaran. Karena kalau dari struktur pendidikan itu sendiri, karena yang dimaksud dengan struktur pendidikan adalah kita harus ini kan harus samakan dulu persepsi kita apa itu struktur pendidikan. Nah, yang saya pahami tentang struktur pendidikan itu pertama hierarki instansi, kemudian eh, hierarki jenjang pendidikan itu sendiri beserta struktur organisasinya. Itu yang saya maksud dengan struktur pendidikan. Jadi sehingga dari situ saya bisa lihat bahwa ini adalah hanya pendekatan pembelajaran. Seperti itu. Ini kepada pendekatan pembelajaran. Karena dari makalah kami pun menegaskan bahwa social emotional learning ini adalah paradigma pendekatan pembelajaran. Paradigma terkait pendidikan dalam aspek pendekatan pembelajaran. Seperti itu. Kemudian, atau mungkin dari rekan saya mau tambahkan atau bagaimana? Eh, Tablik moderator izin menjawab pertanyaan dari Saudari Nihla. Oh iya, silakan. Eh, Baik, langsung saja sekaitan dengan pertanyaan dari Saudara Nila tadi.
Dimana kalau kita melihat realita di lapangan, misal juga kelas itu juga sangat heterogen, di mana setiap siswa memiliki karakter, kebutuhan, dan kemampuan belajar yang berbeda-beda. Di sisi lain juga guru harus mengejar kurikulum yang padat dan waktu juga terbatas. Nah, yang menjadi pertanyaannya itu dalam kondisi seperti ini apakah social emotional learning ini benar-benar diterapkan? Nah, sebenarnya social emotional learning ini bisa diterapkan secara efektif. Itu dengan diintegrasikan langsung ke dalam proses pembelajaran sehari-hari. Tuh misalnya guru bisa memanfaatkan momen diskusi kelompok, kerjasama dalam mencakap masalah, atau juga refleksi diri. Nah, dengan begitu siswa tidak hanya belajar materi akademik, tapi juga mengasah keterampilan sosial emosional learning mereka. Itu misalkan dalam diskusi seperti kerjasama, pengendalian diri, seperti empati, di mana pendekatan ini juga memungkinkan guru menyesuaikan aktivitas sesuai karakter dan kemampuan siswanya, sehingga setiap siswa mendapat kesempatan berkembang secara optimal. Nah, namun faktor yang tidak kalah penting itu adalah gurunya sendiri, seperti yang dijelaskan dalam makalah kami, di mana guru yang kompeten secara sosial emosional itu akan menjadi teladan nyata bagi siswa, sehingga pembelajaran sosial emosional learning ini menjadi lebih autentik dan berdampak. Tanpa guru yang memiliki kemampuan ini, penerapan sosial emosional learning itu bisa menjadi semata-mata formalitas saja. Seperti menurut Castle 2020, di mana integrasi sel ini dalam pembelajaran harian terbukti meningkatkan keterampilan sosial emosional siswa, sikap positif terhadap sekolah, dan hasil akademik. Di mana dengan kata lain, social emotional learning ini bukan sekedar tambahan, tapi bagian penting dari pengalaman belajar yang holistik. Jadi meskipun menghadapi tantangan di kelas yang heterogen dan kurikulum yang padat, di mana social emotional learning ini tetap bisa diterapkan secara efektif dan dengan strategi yang tepat, integrasi yang cermat, dan guru yang menjadi teladan dalam kompetensi sosial emosional ini. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi jawaban dari pertanyaan dari saudara Bu Nila. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Musdalifah. Pertanyaannya itu ada dua. Pertama, kalau kita dari pendekatan emotional learning ini, social emotional learning ini, bagaimana menanganinya peserta didik dalam skala banyak. Kemudian yang kedua, bagaimana dalam pendekatan PAI menangani emosional peserta didik pada saat marah. Ya, pertama yang saya mau angkat dari pertanyaan kedua, bagaimana dalam pendekatan guru yang menangani peserta didik ketika emosionalnya meluap dan hal ini marah. Saya teringat kisahnya dari kisah Rasulullah SAW di Perang Uhud, bahwa Rasulullah SAW sudah menekankan dan memberikan instruksi kepada sahabat untuk tidak turun di gunung
tanpa ada aba-aba Rasulullah. Tetapi para sahabat karena melihat situasi dari pihaknya ini mau menang, kemudian tergiur dengan harta yang dibawa, sehingga sahabat ini mengabaikan perintah atau aba-aba dari Rasulullah, instruksi dari Rasulullah. Sehingga pada saat itu, eh, siapa ini? Sang pedang yang dijuluki sebagai pedang Allah, ya, eh, Khalid bin Walid, kemudian mampu mengalahkan para sahabat dari eh, sahabat-sahabatnya Rasulullah. Jadi, tetapi pada saat menuai kekalahan, Rasulullah tidak marah, Rasulullah tidak ini, ya, terutama tidak marah, tetapi justru memberikan eh, penjelasan bahwa kan saya sudah bilang jangan turun apa segala macam seperti itu. Artinya apa, dari hikmah yang kita ambil dari situ kemudian kita bawa dalam pembahasan kali ini, ya, lagi-lagi kita pada aspek guru sebagai uswah. Kan tadi telah disinggung dari pembahasan bagian B tentang sel, ya, pendekatan sel ini, pendekatan pembelajaran sel ini yang pada ditarik kepada aspek pedagogis, ya, guru sebagai ukhuwah tentunya menerapkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Ya, kalau rujukan Islam itu sendiri ya Rasulullah SAW melalui mengontrol emosi, tidak langsung membidas peserta didik, tidak langsung memaki-maki peserta didik, meskipun peserta itu salah. Kita mengambil dari hikmah dari perang Uhud itu yang pertama. Kemudian bagaimana jika skala banyak? Ya tentu ini pada aspek manajemen tindakan kelas. Memang ini menurut saya juga masih tidak punya obat mengenai itu. Kalau kita mengalami peserta didik dalam skala banyak, karena idealnya dalam satu ruangan itu kan, kalau tidak salah ingat 15 orang maksimal, ya, 15 orang peserta didik dengan satu guru. Itu pun perlu ada mentor selain dari guru itu untuk membantu sang guru. Jadi saya rasa untuk pandangan subjektivitas saya bahwa belum ada obat terkait itu, karena kita menangani beberapa peserta didik, apalagi itu dalam aspek pendidikan yang mendasar, entahkah itu SD atau SMP seperti itu. Jadi perlu memang, kalau skala banyak saya juga masih belum bisa menjawab itu. Kalau saya itu tidak ada obatnya, pandangan saya kecuali itu tadi, minim idealnya 15 anak ke bawah seperti itu. Mungkin rekan saya bisa menambahkan. Baik, izin moderator menambahkan sedikit. Langsung saja, misal kalau kita bicara soal social emotional learning ini di kelas yang banyak siswanya, di mana itu pastinya ada tantangan yang cukup besar, di mana guru akan sulit memantau setiap siswa secara individual. Tapi sebenarnya social emotional learning ini tetap bisa diterapkan dengan beberapa strategi. Misalnya, guru bisa membagi siswa menjadi kelompok kecil, misalnya ada 4-6 orang, di mana setiap kelompok itu bisa berdiskusi atau memecahkan masalah. Nah, setiap siswa itu tetap punya kesempatan untuk aktif meskipun kelasnya besar. Selain itu, guru bisa mengatur aktivitas sosial emosional learning itu secara bergiliran. Misalnya, hari ini kelompok A yang presentasi, besoknya kelompok B. Sehingga semua siswa tetap terlibat tanpa mengganggu waktu untuk penjelasan materi inti. Nah, kalau kelasnya terlalu besar,
guru juga bisa meminta siswa menulis pengalaman atau refleksi diri di buku catatan atau platform digital, di mana lalu guru memilih beberapa yang relevan untuk dibahas. Jadi guru tetap bisa memantau perkembangan sosial emosional learning siswa walaupun tidak semua bisa diamati langsung. Nah, kalau ada siswa yang misalnya pemalu atau kurang percaya diri, nah strategi yang bisa dilakukan juga berbeda. Misal, siswa bisa mulai menulis pengalaman atau perasaan mereka secara tertulis dulu sebelum berbagi di depan teman. Misal juga berbagi dalam pasangan atau kelompok kecil. Tapi moderator ising kan di sini hujan, tapi saya mau cari tempat perlindungan dulu. Ya, silakan. Nanti kehujanan. Ya, nampaknya hujan, jadi ada jeda ini. Mohon maaf. Oke, baik. Mohon maaf sebelumnya. Tapi moderator izin melanjutkan pemaparan jawaban saya. Iya, Bu. Jadi saya dimulai, Bu. Baik, lanjut. Nah, yang paling penting juga di sini, guru harus memberikan dorongan yang positif dan menjadi teladan. Seperti yang dijelaskan dalam makalah kami, di mana guru bisa menunjukkan bagaimana mengungkapkan emosi atau pengalaman secara positif, sehingga siswa yang pemalu melihat contoh dan merasa aman. Dengan strategi ini, social emotional learning tetap bisa berjalan efektif, bahkan di kelas besar dan dengan siswa yang misalnya tadi takut atau kurang percaya diri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Bagaimana, Bu? Ya, saya serahkan kembali kepada moderator. Ya, demikian dari pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Adapun nanti ketidakpuasan dari Bapak Ibu dari jawaban kami harap dapat
dikuatkan oleh Bapak dosen kita. Selanjutnya, itu saya yang bisa kami sampaikan terkait materi kami. Dengan mensyukuri waktu yang ada, kami serahkan kepada Bapak pengampu atas ini, Pak Dokter. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali lagi kita bersua untuk melanjutkan perkuliahan kita dengan tema yang sangat menarik. Insya Allah segala dedikasi dan ikhtiar kita malam ini bagian dari ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan taslim buat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai role model buat kita semua, terutama di dalam menjadi teladan pengembangan emosional, sosial emosional setiap individu yang tentu sangat membantu di dalam pengembangan kompetensi. Teman-teman sekalian, ya, tema ini menjadi sangat menarik, terutama di tengah-tengah kehidupan transformasi digital. Tentu tantangan utama bagi di kita semua ini adalah terjadinya sebuah suasana kehampaan emosional. Jadi kehampaan emosional, kemudian adanya ketidakpekaan terhadap lingkungan akibat dari satu imperialisme dari teknologi digital itu sendiri. Jadi kegersangan kehidupan di kita semua akibat dari adanya misalnya individualisasi, kemudian ada pragmatisme, kemudian atau materialisme dan seterusnya. Itulah sehingga terjadi satu sensitivitas sosial yang sangat sangat rentan ya dengan adanya konflik yang mengganggu kohesi sosial itu sendiri. Dalam pendekatan akademik, satu penelitian yang dilakukan oleh salah seorang ilmuwan, yakni Daniel Goleman. Ya. Daniel Goleman ini sebagai pengembang dari emosional dan sosial itu sendiri. Jadi ada dua pemikiran utamanya, yakni social intelligence dan emotional intelligence. Pada prinsipnya bahwa dalam emotional intelligence ini menegaskan tentang adanya kesadaran diri. Jadi tadi disampaikan tentang kesadaran diri, kesadaran intern. Kemudian kalau social intelligence itu adalah kesadaran ekstern. Hal yang menarik di dalam pendekatan historisnya bahwa ketika Daniel Goleman melakukan sebuah riset menegaskan bahwa dengan kecerdasan emosional itu 80% menjadi penentu terhadap keberhasilan dan kesuksesan seseorang. Jadi Daniel Goleman ini menilai bahwa orang-orang yang cerdas itu, orang-orang yang sukses
dalam karir, dalam pekerjaan, dan apapun yang dilakukan. Begitu juga dengan anak didik di sekolah, itu sangat ditentukan oleh kecerdasan emosional. Tentu berangkat dari satu fenomena yang sangat menarik, tadi juga disinggung bagaimana kognitif ini sebagai bagian dari suatu kegiatan pendidikan. Namun ketika Ramachandra, Binet, Piaget, dan seterusnya merekomendasikan di dalam eh, satu syarat penerimaan tentara di Amerika di awal abad 20, dan itu menjadi indikator utama dengan adanya tes EQ ya. Eh, Dikatakan bahwa orang yang sukses itu yang tinggi kognitifnya. Nah, ketika tentara ini diseleksi dengan pendekatan standar IQ, eh, dan dibawa ke medan situasi yang baru buat mereka, yang penuh dengan tantangan, sesuatu yang penuh dengan riak-riak dan seterusnya. Justru tentara yang diterima dengan pendekatan IQ ini justru mudah terjebak, terkontaminasi dengan hal-hal yang bersifat stres atau depresi. Jadi rupanya bahwa kognitif ini dapat eh, memberikan satu pandangan kepada peserta didik untuk lebih visioner, tetapi dia tidak mampu melihat ketika dalam pencapaian visi itu apakah berjalan normal atau penuh dengan riak-riak. Jadi pikiran itu hanya melihat sesuatu yang normal saja, meskipun memberikan semacam satu tindakan prevensi bahwa ini akan terjadi semacam tantangan, rintangan dalam perjalanan. Namun demikian, bahwa ketika orang yang memiliki kognitif yang kuat atau intellectual question, lalu menghadapi berbagai masalah, maka dia akan mudah mengalami suatu suasana batin yang tertekan atau stres, bahkan depresi. Jadi sehingga akan mengalami kegagalan dalam kehidupannya. Begitu juga di dalam dunia industri, pemilihan CEO, CEO dalam sebuah perusahaan industri itu dengan pendekatan intellectual question, maka justru dia tidak mampu menghadapi berbagai rintangan di konteks kompetisi. Jadi kompetisi dan inovasi itu dia tidak mampu ya. Ketika misalnya branding produk yang dia tawarkan kepada pasar kemudian tidak mendapat sambutan yang hangat, justru eh, yang dia alami adalah stres gitu ya. Jadi orang yang stres akan kehilangan semuanya. Apakah itu kognitifnya, apakah itu emosionalnya, bahkan spiritualitas itu akan juga mengalami tereduksi ya ketika orang mengalami stres itu ya. Apalagi kalau pada level depresi. Teman-teman sekalian, bahwa eh, emotional question ini dipandang dengan kemampuan pengendalian diri ya, atau kesadaran tentang diri, di mana emosi, sikap amarah, sikap sedih dan seterusnya itu dapat dikendalikan dengan baik dan apik ya, atau secara bijak dia mampu mengendalikan suasana kebatinannya. Nah, dalam situasi apapun yang dia hadapi, misalnya ada suasana yang mendesak, itu dia tidak langsung panik. Ada yang eh, apa namanya bagian dari kompetisi mereka, membutuhkan daya saing, kreativitas dan seterusnya, dia akan selalu termotivasi dan berdedikasi untuk berkarya. Contohnya ya, ketika di sekolah eh, ada anak yang punya standar kemampuan intelektual yang berada pada wilayah menengah gitu ya. Namun dia tetap
rajin ya. Jadi dia rajin, dia santun, dia termotivasi, berdedikasi mengikuti kegiatan di sekolah. Kemudian ada juga yang punya intelektualitas yang tinggi, ya dia langsung hafal, dia langsung kuasai bahan ajar yang kita berikan. Tapi kadangkala dari sisi emosional, apalagi sosialnya itu mengalami hambatan. Jadi anak yang pintar itu biasanya eh, egoisnya sangat tinggi. Bahkan ya sedikit temannya tidak mampu bergaul dengan baik, eh, tidak mampu berinteraksi dan merawat kebersamaan ya, atau relasi yang kuat. Itu biasanya anak yang cerdas itu ya seringkali teman-temannya itu menjadi korban perasaan. Sehingga banyak orang yang cerdas yang sedikit temannya. Namun demikian, eh, anak yang memiliki emosional yang bagus, gitu ya, kecerdasan emosional yang baik, maka dia akan tetap termotivasi ya, termotivasi, berdedikasi dalam belajar. Dan tentu di sini di dalamnya ada kesadaran tentang diri, kemudian kemampuan manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi kenapa yang selama ini kognitif yang menjadi dominan di dalam pengukuran kegiatan pembelajaran itu dan kadangkala tentang sosial emosional ini yang kurang tadi juga disinggung oleh pemakalah bahwa eh, pengukuran itu dilakukan kepada materi ya, objek formalnya dan objek materialnya yang sudah pasti. Jadi misalnya ketika anak-anak disuruh menghafal tentang perkalian 1 sampai 10, lalu dia hafal, maka dengan mudah kita memberikan angka 10, angka yang terbaik, angka yang sempurna. Tetapi ketika kita melihat perilaku anak-anak dari sisi emosional atau dalam bahasa PAI adalah akhlaknya, adabnya, maka hari ini mungkin saja dia santun, mungkin saja besok berubah lagi. Jadi tidak stabil, tidak konsisten. Inilah yang membuat rumit untuk dilakukan semacam penilaian. Sehingga kadangkala ya kita lebih dominan melakukan pengukuran dan penilaian peserta didik itu mayoritas atau dominannya itu pada aspek kognitifnya. Karena itu yang bisa dilihat langsung secara konsisten dan tentu dapat dipertanggungjawabkan. Eh, Masuk dalam konteks pendidikan dan eh, sosial emosional learning ini ya. Jadi sesungguhnya kalau kita membaca eh, secara substansi dan esensi pendidikan, bahwa pendidikan itu adalah kegiatan psikologi, kegiatan psikis ya. Jadi bahkan ya ada yang memperdebatkan, Anda usah ada jurusan pendidikan, cukup saja psikologi. Ketika kita mempelajari psikologi, kita mencoba untuk eh, bagaimana memberikan internalisasi, nasihat, dan seterusnya, itu adalah bagian dari kegiatan pendidikan. Jadi pendidikan dan psikologi itu sesuatu yang tidak bisa dilepaskan ya. Karena substansi dari pendidikan itu adalah berada di wilayah psikologi. Nah, eh ada hal yang menarik ya. Eh, Bagaimana di dalam konteks sosial emotional learning itu ya. Tadi yang terkait juga dengan pertanyaannya tadi, bagaimana menerapkan sel ini di kelas yang banyak gitu ya. Dan jawaban yang sangat pas dari pemakalah juga bahwa eh, mengajar di peserta didik, jangankan yang 20 orang ya, yang 5 orang saja itu sangat rumit. Kenapa? Kalau dilihat dalam kacamata psikologi, bahwa psikologi itu menegaskan pendekatan individual, personal. Kenapa? Karena tidak ada yang sama suasana batinnya peserta didik. Mulai dari gaya belajarnya, tingkat intelektualitasnya, tentang hobinya, bakat, minatnya, talentanya, kemampuan analisisnya, bahkan ya tren kehidupannya itu ya. Semuanya itu beragam atau berbeda-beda.
Nah, ini eh, bagi kita sebagai pendidik hanya menawarkan satu konsep kepada orang yang beragam gitu ya. Apalagi kalau banyak gitu. Jadi makanya dalam eh, pembelajaran sesungguhnya itu dibatasi bahwa maksimal ya rompel itu sampai 35 ya untuk di sekolah dasar, SMP, SMA. Ya kalau di perguruan tinggi ya 30 ya 30 bahkan ya kalau di pasca itu 20 orang. Kalau di S3 sampai 15 orang ya. Jadi itu ada pembatasan-pembatasan karena ini terkait dengan dimensi psikologi. Jadi makanya kalau ada yang berhasil mengajar sampai 70% itu kan sudah luar biasa ya. Karena ini terkait dengan psikologi. Makanya dalam riset itu kalau ada yang ditemukan dalam penelitian yang berbasis psikologi itu sangat berat untuk dilakukan generalisasi ya. Jadi generalisasi itu dalam arti bahwa teori yang kita temukan dalam penelitian psikologi itu belum tentu dapat diterapkan di tempat yang berbeda dalam kasus yang sama. Gitu ya. Jadi ya misalnya kita berbicara tentang fakta. Kita ini punya misalnya ya dalam suasana sedih gitu ya. Jadi sampai 5 orang ada yang sedih. Mumpun kesedihannya itu dimiliki atau dipicu oleh faktor sebab yang sama. Gitu. Ada yang sedih karena terlambat menyetor tugas, ada yang sedih karena faktor lain. Jadi efeknya sama, tapi pemicunya, penyebabnya yang berbeda, yang beragam. Gitu. Sama halnya kalau kita misalnya dalam mengajar itu ya, anak yang terlambat datang itu ke sekolah atau ke dalam kelas itu ya tentu semuanya efeknya sama, terlambat datang, tapi pemicunya yang beragam. Jadi itulah sesungguhnya dibutuhkan semacam kearifan dan kebijaksanaan setiap pendidik di dalam menginterview, menginterogasi peserta didik bahwa tidak apa kalau dia terlambat datang pasti sebabnya ini itu belum tentu. Jadi nanti kita tahu setelah dilakukan interogasi kepada yang bersangkutan. Jadi itu kalau pendekatan psikologi ya. Nah, tentu dengan sel ini ya, jadi saya kembali dalam konteks sel bahwa sosial emosional learning tentu eh, sesuai dengan substansi pendidikannya. Jadi eh, bagaimana pendidikan itu membenahi interpersonal, bagaimana membenahi kepribadian peserta didik. Kompetensi kepribadian inilah yang sangat penting ya, sehingga dia memiliki integritas. Jadi, ah misalnya ya, karakter yang paling dominan dalam hasil survei sekarang ini, bahwa orang yang sukses di masa depan itu adalah yang berkarakter jujur. Jadi, kenapa mesti jujur? Ini kan jujur itu adalah bagian dari wilayah psikologi. Jadi ternyata kalau orang yang jujur itu menunjukkan integritas, menunjukkan keteguhan, menunjukkan kecerdasan, menunjukkan komitmen dan seterusnya. Jadi ternyata dalam konteks ini bagaimana kita mengajarkan misalnya sisi emosional dari aspek kejujuran kepada peserta didik ya. Ah, misalnya ya, kalau kita menanamkan nilai kejujuran itu kepada peserta didik, anak yang suka duduk di depan, berarti ini mencerminkan dia suka tentang kejujuran. Kalau anak yang selalu lari ke belakang, itu mencerminkan bahwa anak ini memiliki pemikiran yang agak unik dan boleh jadi ada dimensi negatif yang apa yang dipikirkan atau diniatkan itu. Jadi itu salah satu contoh ya dari aspek bagaimana membaca sisi emosional peserta didik, salah satunya adalah karakter kejujuran itu. Tadi pemakalah mengambil contoh dari Rasul ya, bagaimana ya
contoh yang lain itu ketika Rasulullah melakukan majelis taklim di sebuah masjid, kemudian tiba-tiba ada pemuda dari Badui, kemudian buang air di dalam masjid, kemudian Umar bin Khattab mau menebas lehernya si pemuda itu dan Nabi melarangnya. Jadi Nabi melarangnya karena kenapa? Ini terkait dari aspek emosional ya. Jadi disampaikan bahwa si pemuda ini, andai kata dia tahu, dia paham, dia mengerti, dan dia empati kepada orang, tidak mungkin dia buang air dalam masjid gitu ya. Jadi itu kerendahan hati Nabi Muhammad di dalam mendidik gitu ya. Sehingga dia mampu menembus ya aspek psikologi. Jadi pendekatan psikologi yang dikembangkan oleh Nabi itu sangat berhasil ya, sukses dalam mendidik gitu ya. Jadi bagaimana ketika Nabi lalu lalang di tetangganya ya, di lorong tetangganya kemudian selalu diludahi dan orang yang meludahi itu kemudian sakit dan yang pertama datang menjenguk adalah Nabi sendiri. Jadi ini satu pembelajaran yang luar biasa dari dimensi emosional learning itu sendiri. Ah, kemudian ketika seseorang mengalami sisi emosional yang stabil ya. Jadi ini yang payah karena dalam konteks pendidikan seharusnya keluarga itu hadir dalam pendidikan di sekolah. Kenapa? Karena keluargalah yang pertama dan utama membentuk kepribadian anak didik itu sendiri, terutama pada dimensi emosional. Jadi anak yang santun, anak yang jujur, anak yang berdedikasi tinggi, yang dari rumahnya sudah terdidik, maka saya yakin guru yang ada di sekolah sangat enjoy di dalam menjalankan tugas. Tapi anak yang kurang beres dari sisi emosionalnya datang ke sekolah, itulah menjadi pemicu stresnya guru mendidik di sekolah. Jadi itulah problem di kita ini. Jadi apalagi kalau misalnya di pondok pesantren atau di madrasah dan seterusnya menganggap bahwa itu adalah penjara suci ya. Anak-anak yang kurang bagus akhlaknya justru itu yang dikirim ke pesantren, nanti pesantren terbentuk. Hanya itu yang banyak terjadi guru-guru yang ada di pesantren itu stres gitu ya. Menghadapi anak-anak yang karena sudah berkumpul semua anak-anak yang kurang beres dari sisi akhlaknya misalnya. Tiba di pesantren akhirnya meledak gitu. Jadi itu karena ya pengalaman dulu tinggal di pesantren itu luar biasa ya. Karena ketemu dengan anak-anak yang dikirim oleh orang tuanya yang memang secara akhlak itu kurang beres dari rumahnya. Kemudian ketika sosial ini sudah beres, maka dipastikan bahwa anak-anak akan rajin belajar, kemudian punya konsistensi, punya komitmen, keteguhan, motivasi. Jadi dia tidak akan pernah merasa putus asa, ya. Kemudian ada rasa iri hati ketika ada temannya yang memiliki kelebihan dan seterusnya. Ketika dia diberikan nilai yang rendah oleh gurunya, dia akan tidak akan pernah merasa putus asa. Justru eh, apa namanya dari suasana itulah menjadi pemicu pemacu untuk meningkatkan intensitas belajar ini. Tadi juga disinggung ya, saya ingat buku dari Osho ya. Ada saya punya buku tentang ini, emotional learning ya. Jadi judulnya ini menarik ya. Tadi disinggung itu ya. Bagaimana mengubah ketakutan, kemarahan, dan kecemburuan itu menjadi energi kreatif itu. Jadi ini tentang emotional learning sangat menarik. Eh, jadi anak-anak itu memiliki energi yang luar biasa ya. Kenapa? Karena dari sisi berpikirnya kan masih sangat kurang rendah intensitasnya. Sama halnya dengan balita. Kenapa balita itu sangat kuat bermain? Karena semua energi yang dia miliki, dia curahkan untuk bermain. Beda kalau orang dewasa. Kita tidak sanggup atau tidak kuat
dengan intensitas dan durasi waktu yang lama dalam bermain gitu. Kenapa? Karena kita sudah mulai eh, apa namanya mampu berpikir menggunakan nalar kita, otak kita untuk berpikir. Ketika kita berpikir itu sampai maksimal ya, menguras energi. Jadi contohnya ya, orang yang mencangkul di ladang, yang mungkin rasa capeknya itu 1 malam, daripada mahasiswa pasca menyusun makalah yang otentik, itu capeknya berhari-hari. Itu dari sisi energi ya, energi yang digunakan. Nah, anak yang kurang maksimal atau belum berfungsi otaknya untuk berpikir secara kompleks itu seperti orang dewasa, maka semua energinya itu dia akan lampiaskan, ekspresikan di dalam bermain. Jadi ya makanya ya anak-anak di rumah itu pokoknya ah, nanti benar-benar penglihatannya yang kabur baru pergi tidur gitu ya. Selebihnya itu bermain gitu. Ya kita maklumi. Ya, karena memang dia curahkan di situ. Ketika sudah mulai uh, berkembang secara emosional, apalagi masuk di wilayah dimensi adolesen atau pubertas, di mana terjadinya transisi baik secara psikologi maupun secara psikis dari anak-anak menuju kedewasaan, maka di situ sudah mulai uh, terjadi kegoncangan, ketidakstabilan psikologi anak itu. Maka di situ akan muncul ya kemarahan. Ya. Karena dia punya secara dewasa dia punya cita-cita, eh, dia punya hasrat yang tinggi, target yang tinggi, tapi kemampuannya yang sangat terbatas. Akhirnya dia marah gitu ya. Nah, itu kan anak-anak ya seperti itu yang apalagi yang sudah mengalami pubertas itu ya. Begitu juga anak yang apa namanya penuh dengan keraguan ya. Akhirnya dia merasa takut ya. eh, Disuruh mengikuti ujian atau praktek, melakukan simulasi, dia merasa malu. Jadi rasa ketakutan, ya, rasa malu inilah yang kita mau atau rasa amarah kita merubahnya menjadi sebuah energi kreatif gitu ya. Jadi itulah pembelajaran yang bersifat emosional. Bagaimana fenomena eh, suasana kebatinan anak-anak ini yang tadinya dia pemarah, sensitif, kemudian atau pemalu dan seterusnya, kita coba dekati, kita coba ciptakan suasana sehingga dia memiliki energi yang kuat untuk berkreasi dan berinovasi. Jadi misalnya kalau anak-anak eh, suka ya ini dalam berbagai riset ya, ketika anak-anak suka bermain, kejar-kejaran dan seterusnya, maka sejatinya ya guru olahraga itu melihat potensi ini bagus kalau dilatih sekalian untuk lari 100 meter atau 1 kilo dan seterusnya. Daripada dia hanya bermain uh, kejar-kejaran di lingkungan sekolah ya sampai selesai keluar main misalnya, lebih baik itu diarahkan ke sana itu. Jadi itu mengalihkan energi yang tercurahkan, terkerahkan yang tidak positif, akhirnya diarahkan menjadi hal-hal yang positif itu. Jadi ini juga tadi ya rekomendasi dari atau tantangan dari sel itu adalah adanya guru-guru yang belum mengikuti pelatihan. Dulu ketika yang terkenal itu adalah ESQ ya, Emotional Spiritual Question. Itu dosen-dosen di Parepare itu yang mengikuti semua pelatihan itu. Jadi bagaimana membaca sisi emosional dan spiritual seseorang, terutama mahasiswa, sehingga dalam kegiatan pembelajaran pun dapat berinteraksi berjalan dengan efektif dan efisien itu. Jadi kemudian teman-teman ya dari sisi sosial, social learning ini, jadi yang kita harapkan ke depan itu adalah kolaborasi ya. Jadi kolaborasi ya bahkan uh, skill yang diharapkan di dalam kegiatan pembelajaran itu kan ada 3 ya. Ada conceptual skill, ada technical skill, dan ada human relation skill ya. Jadi yang ketiga ini adalah human relation skill
kecakapan di dalam membangun relasi kemanusiaan. Jadi kita ini di tengah-tengah dalam kehidupan sosial, yang tentu yang diharapkan itu adalah kemampuan di dalam membangun relasi, interaksi. Dalam relasi ini tentu dari situlah apa namanya kita akan mendapatkan perjalanan hidup, apakah itu positif maupun negatif. Kalau relasi kita adalah orang-orang yang positif, maka kita akan memiliki perjalanan hidup yang positif. Kemudian ya kata sebagian orang mengatakan bahwa imajinasi itu lahir dari interaksi. Jadi ketika kita berinteraksi secara intens kepada orang lain, maka dengan sendirinya akan muncul imajinasi kita. Jadi intensitas berpikir kita akan melahirkan ide, gagasan dan seterusnya. Itu juga mudah dilakukan ketika kita memiliki relasi yang luas dan relasi yang akrab ya. Kita memiliki kemampuan di dalam menjaga silaturahmi dan seterusnya. Jadi ya misalnya pengalaman saya eh, ketika ada pelatihan di luar ya, saya berusaha untuk mendapatkan semua nomor-nomor handphonenya teman-teman peserta itu. Karena suatu saat nanti saya akan membutuhkan idenya, pengalamannya, atau gagasannya, ya tentu dengan informasi yang dia dapatkan saya belum dapatkan. Akhirnya ya ada pekerjaan-pekerjaan saya itu ya ketika mengalami kebuntuan karena tidak ada pengalaman, tidak ada informasi, akhirnya saya kontak satu-satu oleh teman saya. Jadi itu sangat membantu ya, apalagi ya relasi kepada para pejabat gitu. Itu sangat membantu di dalam pengembangan karir kita. Jadi intinya ya menurut pesan orang bijak dari Afrika itu ya, kalau menganggur jangan menyendiri ya. Kalau menyendiri jangan menganggur. Itu artinya bahwa kita tidak boleh hidup dalam terisolasi ya. Kita harus turun ke lapangan, berinteraksi dengan orang lain, ya. Karena kenapa? Perjalanan hidup kita terbatas. Kita berinteraksi dengan orang lain untuk mendapatkan pengalaman hidupnya. Yang sampai pengalaman hidupnya itu bisa menginspirasi ke kita untuk lebih meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi orang-orang politikus, orang-orang yang memiliki jenjang karir dalam kepemimpinan, dia berkuat di sini tentang keterampilan berelasi gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, yang bagus di dalam uh, mengembangkan human relation skill ini adalah orang yang memiliki integritas kepribadian. Dulu dalam suasana politik ya, ada senior saya ketika dia aktif di dunia politik praktis di pemilihan kepala daerah dan survei terakhir mengatakan ya calon yang diusung oleh teman saya ini akan kalah gitu ya. Saya tanya kenapa tidak bergeser itu? Kenapa dia harus konsisten? Dia mengatakan bahwa saya akan konsisten meskipun saya kalah. Meskipun saya kalah secara angka-angka, tetapi saya akan berharap tetap dipercaya oleh orang yang saya usung. Jadi kepercayaan ini sangat penting ya. Jadi meskipun kalah dalam sebuah kontestasi politik, tetapi yang diharapkan itu adalah kepercayaan dan tentu silaturahmi jangka panjang. Jadi makanya salah satu yang termahal dalam hidup ini adalah tentang kepercayaan itu, ya. Jadi saya kira kontes keterampilan berelasi ini sangat penting untuk kita kembangkan, tapi prasyaratnya itu adalah adanya kesadaran diri, adanya manajemen diri, dan tentu dibangun oleh kesadaran sosial. Bagi kita sebagai guru tentu tidak bisa terlepas dari konteks sosial karena kita berinteraksi kepada peserta didik itu sendiri. Jadi, eh, kenapa menjadi sebuah paradigm dalam pembelajaran tentang sel ini? Karena sudah mulai dikonstruksi konsep-konsepnya itu ya. Jadi pembelajaran itu sesungguhnya adalah berbicara tentang emosi, berbicara tentang psikologi. Kemudian yang kedua adalah berbicara tentang interaksi sosial. Nah, konteksnya itu adalah eh, ini bisa terbangun kalau di backup oleh kognitif.
Kenapa kognitif ini tidak disinggung lagi? Karena dilihat kognitif itu sebagai instrumen. Ya, seperti dalam pelatihan ESQ, ya, Emotional Spiritual Question. Bahwa hal yang mendasar dalam kehidupan manusia itu adalah eh, intelektual, konseptual. Dan apabila kita sudah memiliki ilmu, maka yang perlu dibangun ini adalah emosional dan kemudian sosial itu sendiri. Jadi saya kira ini sangat penting buat kita semua, ya termasuk tadi saya memanggil ya teman-temannya yang kameranya lagi redup itu. Kenapa? Karena ini bagian dari sel, gitu, sosial, emosional learning. Gitu. Jadi saya melihat bahwa teman-teman memiliki dedikasi yang tinggi, jangan pernah merasa rendah diri ya, bahwa kita hanya alumni dari Stan Majene. Sekarang ini ya, tergantung kepada yang bersangkutan. Jadi kita kuliahnya di mana itu tergantung di kita dan terkait dengan kemampuan berkompetisi, daya saing itu juga tergantung kepada kita. Jadi cobalah dilihat siapa yang paling banyak terserap di dalam dunia kerja di sekitar kita. Tentu semuanya itu adalah produk-produk yang lahir dari lembaga pendidikan yang ada di sekitar kita itu. Siapa yang menjadi pemimpin leader di Indonesia yang terbanyak, yang tentu kebanyakan adalah produk dalam negeri ya, kalau dibandingkan dengan produk luar negeri. Artinya apa? Bahwa inilah dari sisi emosional kita harus membangun self confidence ya, rasa percaya diri, dan dari situ akan terjadi semacam kemampuan manajemen diri, kesadaran diri, dan tentu keterampilan atau kesadaran sosial itu sendiri. Baiklah teman-teman sekalian ya, karena waktu kita sangat terbatas, eh, apakah masih ada makalah teman-teman sekalian? Masih ada Ustaz. Masih ada ya. Eh, Apakah nanti diselesaikan dalam perkuliahan offline atau nanti kita cari satu waktu untuk menyelesaikan? Mungkin sekalian sekalian offline juga Ustaz mungkin, atau mungkin dibicarakan dulu sama ketua tingkat Ustaz. Iya, saya mengikuti saja nanti ya. Apakah nanti di pertemuan terakhir atau ada pertemuan tersendiri? Kalau pertemuan terakhir ya tentu kita butuh waktu yang agak agak lebih panjang itu ya. Kalau saya diminta untuk menyampaikan juga beberapa poin-poin gagasan terkait dengan mata kuliah teori belajar dan inovasi pembelajaran. Saya menunggu kesepakatan dari teman-teman. Baiklah, untuk pertemuan kita kali ini segera kita cukupkan. Terima kasih atas segala partisipasinya teman-teman sekalian. Insya Allah eh, tema kita kali ini sangat bermanfaat, sangat eh, berkontribusi di dalam pengembangan penguatan kesadaran diri kita dan terus akan membangun kesadaran sosial itu sendiri. Baiklah, kita akhiri dengan bersama-sama membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ustaz. Sama ya, selamat istirahat semua.